Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yohanes 5. Ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana caranya agar bisa menerobos di jalan buntu? Yang pertama, miliki optimisme dan pengharapan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika seseorang menerima keadaannya seperti apa adanya, bahkan menyerah kepada keadaan, maka ia tidak akan dapat mengalami terobosan. Tuhan memiliki maksud, cara dan waktu untuk bekerja, dan mengerjakan sesuatu dalam diri kita, sekalipun waktunya mungkin cukup panjang. Seperti Abraham yang menantikan janji Tuhan, dalam waktu yang sangat lama, untuk mendapatkan anak pertamanya, Ishak. Yang kedua, jangan biarkan menjadi terbiasa dengan keadaan. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan keadaannya, maka ia akan sulit mengalami terobosan. Orang yang terlahir miskin dan menjalani hidupnya dalam kemiskinan, biasanya percaya bahwa kemiskinan adalah kehendak Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan kita lepas dari kemiskinan, kebodohan dan kekalahan. Tuhan ingin kita hidup sebagai orang yang berkemenangan. Yang ketiga, jangan terfokus pada persoalan, tetapi fokuslah pada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam pembacaan Alkitab di atas, bukankah Yesus ada di depan orang sakit itu, dan Yesus mau orang itu sembuh? Ketika terfokus pada persoalan, maka persoalan akan menjadi besar. Sebaliknya, apabila fokus kita terarah kepada Tuhan, maka masalah yang kita hadapi akan semakin kecil, karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan setiap hari. Berapa lama Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tidaklah penting. Yang lebih penting adalah, seberapa kita tetap percaya kepadanya. Kita harus memiliki harapan dan optimisme karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hari esok yang penuh harapan. Tuhan memiliki maksud, cara dan waktu untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu dalam diri kita, sekalipun waktunya mungkin cukup panjang. Seperti Abraham yang menantikan janji Tuhan, dalam waktu yang sangat lama, untuk mendapatkan anak pertamanya, Ishak.
Saudaraku yang Tuhan kasihi, berapa lama Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, tidaklah penting. Yang lebih penting adalah, seberapa kita tetap percaya kepadanya. Kita harus memiliki harapan dan optimisme, karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hari esok yang penuh harapan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan biarkan menjadi terbiasa dengan keadaan. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan keadaannya, maka ia akan sulit mengalami terobosan. Orang yang terlahir miskin dan menjalani hidupnya dalam kemiskinan, biasanya percaya bahwa kemiskinan adalah kehendak Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan kita lepas dari kemiskinan, kebodohan dan kekalahan. Tuhan ingin kita hidup sebagai orang yang berkemenangan. Jangan terfokus pada persoalan, tetapi fokuslah pada Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab di atas, bukankah Yesus ada di depan orang sakit itu, dan Yesus mau orang itu sembuh? Ketika terfokus pada persoalan, maka persoalan akan menjadi besar. Sebaliknya, apabila fokus kita terarah kepada Tuhan, maka masalah yang kita hadapi akan semakin kecil, karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan setiap hari. Saudaraku, fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyambut dengan kasih dan tangan terbuka, serta akan memberi kelegaan. Kesembuhan dari sakit adalah anugerah. Bilapun belum mendapatkan kesembuhan, itu pun anugerah. Karena yang paling indah di dalam kehidupan ini adalah kesempatan untuk menghampiri tahta kemuliaan-Nya, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan menerima anugerah keselamatan yang daripadanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami,
agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.